Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru kreatif dimanapun berada, pernahkah sahabat guru mendapati anak didik yang terlambat masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, tertidur di kelas, bertengkar, atau bahkan perbuatan yang dianggap melanggar aturan lainnya? Posisi kontrol apakah yang biasanya kita gunakan? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, saya Ayu Kurniasi SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Payakumbuh, Sumatera Barat, akan berbagi praktik segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan anak di sekolah. Kasus 1, pertengkaran dua sahabat. Mutia dan Umay terlibat pertengkaran mulut di dalam kelas saat jam pelajaran bahasa Indonesia dan mengganggu kenyamanan belajar murid lainnya. Nah, Umay, Mutiara, coba ceritakan kenapa kalian bisa bertengkar seperti tadi di dalam kelas? Itu loh Bu, tadi Mutiara bentak-bentak Umay depan teman-teman yang lain. Soalnya dia duluan Bu, soalnya dia nyindir-nyindir saya di medsos Bu. Oke, baik. Ibu paham ya, Ibu mengerti perasaan kalian berdua. Tapi kita selesaikan ini sama-sama ya. Ya Bu. Kejadian yang tadi kan sudah terjadi ya. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan bukan kalian berdua saja yang pernah melakukan pertengkaran seperti ini. Tapi kita sama-sama memperbaiki ini ya, Nak ya. Ya Bu. Mutia pasti punya alasan kenapa Mutia melakukan hal itu sama Umay. Ya Bu, soalnya aku kesel sama dia Bu. Oke. Nah, jadi tadi apa yang kamu katakan sama Umay di depan kelas? Ya dia kenapa nyindir-nyindir aku Bu, aku labrak aja tadi Bu. Nah, oke ya. Sebetulnya Ibu paham perasaan kamu seperti itu, Nak ya. Dan kamu harus bangga sama dirimu sendiri karena kamu cuma membentak-bentak ya, nggak sampai melakukan hal yang lebih besar lagi dari itu. Nah, coba Mutia bayangkan seandainya tadi Mutia lepas kontrol, emosi, mungkin apa yang bisa terjadi tuh? Mungkin bisa bertengkar hebat di situ ya. Nah, jadi Ibu cukup bangga sama kalian berdua. Berarti kalian itu sudah punya pengendalian diri yang cukup baik, gitu ya. Tapi kalian masih ingat nggak apa nilai-nilai yang kita yakini di kelas? Masih belum. Apa itu? Saling menghargai dan tidak ada kekerasan. Iya, betul. Apakah kalian meyakini itu sebagai nilai yang baik? Iya Bu. Nah, yang kalian lakukan tadi, apakah itu kalian sudah berusaha menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Belum Bu. Nah, sekarang untuk Mutia sama Umay, apa yang bisa kita perbaiki dari masalah ini? Nah, Mutia dulu mungkin, Umay dulu. Umay bakal maaf dengan Umay tentang nyindir-nyindir Mutiara Bu, dan meminta maaf kepada Mutiara atas kesalahan yang Umay perbuat Bu. Nah, Mutia kira-kira gimana? Bisa Bu, bisa memaafkan Umay. Betul, bisa memaafkan Umay ya? Bisa Bu. Oke, nah kalau gitu, kapan mau mulai menghapus postingan itu, Umay? Sehabis pulang sekolah Bu. Gimana menurut Mutiara? Boleh nanti pulang sekolah Umay hapus? Boleh Bu. Insyaallah. Gak apa-apa Bu. Ya, kalau gitu silakan maafin dulu. Gak ada dendam lagi ya? Gak ada dendam di antara kita. Kasus 2, gara-gara nugas. Zahwa tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia karena terlambat datang ke sekolah. Penyebabnya adalah ia mengerjakan tugas sampai larut malam hingga ia terlambat bangun pagi. Senyumku, tapi sungguh takkan lama. Zahwa, kok baru datang Nak? Ibu sudah selesai dari tadi mengajar di kelas Zahwa. Maaf Bu, tadi Zahwa telat karena kesiangan banget Bu. Oh gitu, coba duduk dulu sayang. Nah, ya nggak apa-apa ya. Karena bukan cuma Zahwa juga yang suka terlambat, tapi kita mau selesaikan ini supaya ke depan tidak terulang lagi ya Nak ya. Oke, nah sekarang Zahwa pasti punya alasan kan kenapa Zahwa terlambat? Iya. Zahwa sudah tahu alasannya kenapa.
penyebabnya sudah tahu juga. Tadi malam Bu, Zawa lambat tidur Bu karena nyelesain tugas Bu. Pagi-pagi tadi nggak kedengaran alarmnya Bu. Terus kesiangan perginya Bu. Iya. Zahwa sudah paham ya alasan dan apa yang menyebabkan Zahwa sampai terlambat ke sekolah nak ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Zahwa masih ingat sama nilai-nilai yang kita yakini di kelas soal terlambat ini? Masih Bu. Apa itu? Disiplin waktu dan tidak terlambat ikut kelas Bu. Itu kan sebagai nilai yang baik untuk kita. Iya Bu. Nah, berarti kalau Zahwa meyakini itu, besok kita perbaiki lagi ya bagaimana caranya supaya Zahwa tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Zahwa lakukan supaya besok-besok ke depannya Zahwa tidak terlambat lagi ke sekolah, nah? Iya Bu, untuk kedepannya Zawa berusaha untuk mengerjakan tugas lebih awal dan tidak terlambat untuk tidur biar besok nggak kesiangan bangun Bu. Ya, bagus sekali ya. Berarti Zahwa sekarang sudah meyakini nilai yang kita yakini ya, bahwasanya disiplin waktu itu baik kan? Iya, Bu. Kemudian Zahwa juga sudah paham apa yang harus Zahwa lakukan untuk memperbaiki supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kau bisa Silakan untuk patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku.